Mereka merampok kedaulatan kita. Begal, begal. Begal politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Begal politik, stigma itu benar-benar berhasil dilekatkan oleh Partai Demokrat kepada Kepala Staf Presiden Muldoko. Jadi kalau kita membaca di kemana-mana di media massa dan sebagainya, bahkan yang lebih seru tentu saja di meme di media sosial itu memang idiom begal politik. Ada juga yang menyebutnya sebagai pembajak. Itu memang betul-betul sudah melekat pada KSP Muldoko. Jadi istilah begal ini kelihatannya memang sengaja dipilih oleh Demokrat untuk memberikan stigma yang kuat pada Muldoko. Karena sebelumnya yang banyak muncul itu adalah kudeta. Karena memang frasa kudeta dan begal itu sangat berbeda. Kudeta ini memang dilakukan oleh kalangan internal dan kemudian meskipun ini tidak legal secara hukum, tapi ini jauh lebih terhormat dibandingkan dengan aksi begal. Karena kata begal ini memang cukup gampang melekat di benak publik, apalagi kelas menengah ke bawah, dan aksinya itu secara visual mudah dibayangkan oleh orang. Itu biasanya di tempat-tempat yang gelap, kemudian melakukan pembegalan. Nah, ini bayangkan, begal ini, stigma ini lekatkan pada Muldoko. Ini memang sangat rendah sekali. Sekarang ini memang pertaruhannya, meskipun ada stigma begal, bagaimanapun juga ini adalah berebutan legalitas formal. Karena seperti kita perkirakan ini pertarungannya, sudah kita duga pertarungannya itu akan bermuara di Kementerian Hukum dan HAM. Dan tentu saja dengan stigma begal ini agak sulit bagi pemerintah untuk membela Muldoko. Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik. Karena seperti disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa sekarang ini memang pertarungannya akan di legal formal. Mahfud MD menyatakan bahwa secara formal pemerintah belum tahu ada atau menganggap belum ada KLB, tetapi nanti pemerintah akan memproses bila Muldoko beserta para pengurus KLB Sibolangit melaporkan ke Kumham dan meminta pengesahan. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah ini? Coba kita ikuti penjelasan dari Mahfud MD. Sengaja kita roll agak panjang supaya kita memahami konteks secara keseluruhan dari sikap pemerintah. Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya, sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar undang-undang partai politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020. Nah, berdasar itu maka juga yang menjadi ketua umum Partai Demokrat sampai saat ini ya adalah AHY. Nanti akan timbul persoalan apakah ADART
yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti kita nilai. Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat. Jadi kita nggak boleh main-main gitu. Jadi ADART yang sah itu sampai sekarang di Kemenkumham yang diserahkan tahun 2020 itu nanti dasar utamanya. Lalu kalau ada yang mengajukan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah apa tidak, nanti kita semuanya akan nilai. Nah kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB, karena ini masih ada aja orang menuding itu KLB itu dikawal, KLB itu dilindungi. Tidak ada urusannya. Pemerintah tidak melindungi KLB di Medan, tetapi memang tidak boleh membubarkan. Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada 2 dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tapi memang oleh undang-undang tidak boleh. Seperti sekarang undang-undangnya sama berlaku, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Maaf, kemarin di televisi saya menyebut tahun 78. Yang benar tahun 98. Yang dokumennya jelas. Pemerintah akan menilai keabsahan itu nanti. Itu ya. Dari pernyataan Mahfud MD tadi sebenarnya kita melihat ada hal yang ambigu. Kan di situ disebutkan bahwa pemerintah menyatakan menganggap belum ada. Iya betul, kami mendengar, membaca di media massa tentang adanya KLB. Tetapi menurut Mahfud tadi disebutkan bahwa itu akan ditunggu ketika Muldoko dan kawan-kawan melaporkan ke Kemenkumham. Tetapi dari pernyataan Mahfud MD tadi kan jelas dia menyatakan bahwa akan dilihat dari ADART apakah itu sah atau tidak. Memang soal KLB itu diatur dalam ADART. Dan nah ini yang menjadi perdebatan. ADART yang mana yang dipegang? Kalau tadi kita pegang pernyataan Mahfud itu menyatakan bahwa KLB yang disahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2020. Bagaimana bunyi ADART pada tahun 2020 itu disebutkan seperti juga setelah dijelaskan oleh SBY, Ketua Majelis Tinggi, bahwa pertama untuk mengadakan KLB itu inisiatifnya datang dari Majelis Tinggi. Dalam hal ini artinya SBY. Kedua, KLB itu bisa dilakukan atas permintaan dari 2/3 pengurus DPD di provinsi dan setengah dari atau separuh dari pengurus DPC. Selain itu masih ada syarat tambahan lain, itu harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi. Jadi sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari disadari oleh SBY, dikunci. Jadi otoritas sebenarnya dari pelaksanaan KLB itu di tangan Majelis Tinggi, dan Majelis Tinggi itu adalah SBY sendiri. Dan sampai sejauh ini menurut SBY dia tidak pernah minta adanya KLB. Anda boleh tidak sepakat dengan punya ADART itu, tapi itulah yang termaktub dalam ADART dari Partai Demokrat, dan menurut versi Mahfud itu yang akan dipegang. Tapi tentu saja akan menjadi menarik perhatian. Tentu saja akan menjadi sangat menarik karena banyak orang yang menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Muldoko ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi. Sementara kalau Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang ini dijabat oleh kader PDIP Yasona Lawli, kemungkinan ini berkaitan juga dengan peran dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pertarungan legal formal ini kan akan menjadi sangat menarik, dan rupanya sejak jauh hari hal semacam ini sudah disadari oleh Muldoko. Jadi ketika dalam KLB di Sibolangit, dia mempertanyakan hal itu ketika dia ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dia mempertanyakan soal legal formal itu. Coba kita ikuti pertanyaan atau proses ketika Muldoko menerima pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini konteksnya supaya clear. Jadi memang Muldoko tidak hadir di dalam kongres luar biasa tersebut, tapi kemudian dia melalui telepon yang disiarkan secara langsung ke ruangan tempat berlangsung KLB, dia mempertanyakan hal itu kepada para peserta KLB. Pokok yang tidak kalah berat membantu pemerintah bagi saya untuk memulihkan bangkit kembali dari pandemik yang kita hadapi bersama.
Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolong ini dijawab secara serentak. Apakah proses KLB ini sesuai dengan ADART atau tidak? Sesuai. Yang kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat, serius atau tidak? Yang ketiga, sejauh mana keseriusan saudara untuk bekerja atas nama integritas, menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi atau golongan, iya atau tidak? Oke, baik. Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk itu saya terima menjadi ketua umum Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menunggu Bapak. Jelas di situ ya, Muldoko mempertanyakan apakah ini sesuai dengan ADART dan dijawab oleh peserta bahwa sesuai. Anda boleh tidak setuju, Anda boleh menyatakan bahwa itu KLB itu pesertanya adalah orang-orang baik masa bayaran, gitu, karena terbukti memang wartawan kemudian mendapatkan video bahkan foto-foto ketika masa bayaran itu bubar dan dibagi-bagi duit di sebuah supermarket di dekat lokasi KLB. Tetapi itu pertarungan legal formal. Jadi Muldoko juga menyadari itu sehingga dia sejak awal menyatakan bahwa itu sesuai dengan ADART. Nah, ini sekarang kembali terpulang bagaimana kemudian pemerintah akan menyikapinya. Apakah Presiden Jokowi mengabaikan soal itu dan menyatakan bahwa KLB itu sah, itu tentu saja melalui nanti Kementerian Hukum dan HAM, karena seperti dikatakan oleh seorang staf di Kementerian Hukum dan HAM bahwa mereka akan memverifikasi. Jadi semua laporan, semua permintaan untuk pengesahan dari Kumham itu akan diverifikasi apakah prosedurnya sudah sesuai, dan kemudian bila sudah sesuai akan diterbitkan surat pengesahan. Dengan begitu kepengurusan Muldoko ini kalau disahkan oleh Kumham, mau tidak mau secara hukum, secara de jure itu dia menjadi ketua Partai Demokrat. Dan tentu saja ini sangat disadari oleh Partai Demokrat. Sejak awal mereka tahu bahwa sepanjang pemerintahan Jokowi ini memang banyak sekali pola-pola pengambil alihan partai politik melalui KLB. Tetapi yang agak berbeda memang kasusnya pada partai-partai politik yang lain itu terjadi di internal. Sementara pada kasus Demokrat ini kan Muldoko seperti kita ketahui dia bukan kader Partai Demokrat. Jadi ketika dia ujuk-ujuk kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat ini, selain soal ADART berkaitan dengan KLB, tentu saja berkaitan dengan ADART sah tidaknya atau berhak tidaknya seseorang dipilih menjadi ketua umum partai. Jadi banyak sekali ranjau-ranjau yang sebenarnya secara legal formal itu sulit diterobos oleh Muldoko. Tetapi sekali lagi, kalau pemerintah berani pasang badan, dalam hal ini Presiden Jokowi ataupun Ibu Megawati yang disebut-sebut bahwa inilah momentumnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada SBY karena dia pernah dikhianati juga oleh SBY, ini waktunya. Tetapi tentu saja pemerintah akan menghadapi persoalan yang sangat berat. Kalau kita amati di media massa, di media sosial dan sebagainya, memang stigma soal begal politik kepada Muldoko ini sudah sangat kuat. Dan seperti dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dia mengajak para kadernya untuk melawan gerakan dari Muldoko. Mari kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya karena beberapa hari ke depan kita ini akan disuguhi berbagai drama menarik dari perebutan kekuasaan atau begal politik, begitu kita meminjam istilah yang disematkan oleh teman-teman Demokrat kepada Muldoko. Apakah Jokowi dan pemerintah mau mengorbankan reputasinya untuk membackup Muldoko, mengambil alih secara tidak legal Partai Demokrat, atau kemudian pemerintah melihat arus opini publik yang begitu kerasnya menentang aksi yang dilakukan oleh Muldoko, pemerintah akan tetap terus berjalan seperti biasa. Jadi kalau kita mengamatikan pemerintahan selama ini, dia tidak peduli dengan opini publik.
Jadi mau anjing menggonggong, kafilah tetap berlaru. Pak Jokowi, ini memang menjadi pertaruhan. Apakah betul memang seperti sering saya sampaikan bahwa ada niatan baik dari Anda untuk memberikan stimulus demokrasi? Stimulus demokrasi itu apa? Antara lain yang dilakukan yakni kemarin ketika Anda minta revisi Undang-Undang ITE, kemudian juga ketika ada soal protes keras mengenai industrialisasi atau izin investasi dari minuman keras, Anda juga kemudian mencabut lampirannya dari Perpres. Dan kali ini publik itu melihat bahwa aksi yang dilakukan oleh Muldoko, kepala staf Anda, itu dianggap sebagai aksi yang tidak layak, aksi yang tidak bermoral, karena itu merupakan begal dari partai politik. Saya Ersmun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.